Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Sebelum kita bersama-sama akan melanjutkan segenap aktivitas kita, segenap pekerjaan kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita dasari di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas limpah kasih setia Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna, terbukti di malam yang lalu dalam istirahat kami, Engkau memelihara kami dan membangunkan kami pagi ini dengan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, dan biarlah kami pagi ini bisa mulai hari kami dengan mendasarinya dengan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami merenungkan firman-Mu yang mendasarinya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 ayat di dalam puji dan janji hari ini. Yang pertama dari Yeremia 2 ayat 21, dan yang kedua dari Roma 11 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeremia 2 ayat 21. Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Kemudian dari Roma 11 ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Demikian kedua bacaan kita. Renungan pagi ini diberi tema ditanam untuk berbuah baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanam sesuatu, tentu kita mengharapkan hasil yang baik. Tidak ada petani yang menanam anggur dan berharap akan menuai duri. Namun seringkali hidup kita seperti kebun yang tidak sesuai dengan rancangan penanamnya. Tuhan berkata dalam Yeremia 2 ayat 21, Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon anggur berbau busuk, pohon anggur liar. Kemudian Paulus juga menulis di dalam Roma 11 ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang telah dipilihnya. Kedua ayat ini berbicara tentang kasih dan kesetiaan Allah yang kontras dengan ketidaksetiaan umatnya. Mari kita merenungkan apa arti bagi kita pada hari ini. Allah menanam dengan sebuah tujuan. Yeremia 2 ayat 21 menegaskan, kita ditanam bukan tumbuh kebetulan. Jadi Allah yang menanam dengan sebuah tujuan, bukan tumbuh secara kebetulan. Nah, yang pertama, identitas saudara dan saya adalah pilihan. Jadi bukan karena prestasi, tapi karena kasih karunia kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kita memiliki tujuan bahwa benih pilihan dimaksudkan untuk berbuah yang baik. Buah yang baik tentu kita sering mempelajari hal ini. Bagaimana buah yang baik sesuai dengan karakter Kristus.
kita hidup dengan mengedepankan keadilan, belas kasihan, integritas, itu adalah tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kemudian ada harapan di situ. Tuhan menunggu buah yang baik itu keluar dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, seorang ibu menanam benih cabai unggul. Dia menyiapkan tanah, memupuk, menyiram dengan rutin, menyiangi, menyingkirkan gulmanya. Tetapi jika tanaman dibiarkan, maka hama akan masuk. Daun bisa menguning, buahnya kecil dan pahit. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Benih yang unggul tanpa ada perawatan hasilnya akan liar. Benih pilihan sudah Tuhan berikan, maka perawatan diperlukan. Perawatan dengan firman, perawatan dengan doa, perawatan dengan komunitas, dan perawatan dengan ketaatan yang kita lakukan setiap hari. Mari kita belajar untuk mendiagnosa mengapa kita bisa menjadi liar. Yeremia menyebutkan, pohon anggur liar bukan karena benihnya yang jelek, melainkan karena arah pertumbuhan yang berubah. Ada beberapa penyebab kenapa pertumbuhan itu bisa berubah dan menjadi liar. Yang pertama, bisa disebabkan karena pohon itu lupa akan sumbernya. Dalam kehidupan kita sibuk bagaimana performa kita baik, bagaimana pekerjaan kita berhasil, tapi kita lupa mendasarinya dengan Tuhan. Yang kedua, mungkin ada kompromi kecil. Cuma sedikit saja nggak apa-apa. Kita memberikan kompromi, sehingga lama-lama ada akar integritas yang rapuh. Kemudian yang ketiga ada kekeringan rohani. Jadi tidak ada firman yang kita renungkan setiap hari. Doa kita tidak rutin, doa hanya sekilas saja. Ibadah kita mungkin tanpa hati. Akhirnya hama marah, hama iri hati, hama serakah mudah masuk dalam kehidupan kita. Kabar baiknya bahwa Allah tidak menolak umatnya. Jadi dalam Roma 11 ayat 2 menegaskan kesetiaan Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Anugerahnya mendahului respon kita. Kita gagal tetapi Allah menjemput kita. Dan kabar gembira dalam Roma 11 ayat 2, Paulus juga berbicara tentang kemungkinan ini, bahwa Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Kalau kita melanjutkan membaca dalam Roma 11 ini sampai ayatnya yang ke-24, kita akan melihat bagaimana Allah mempunyai kuasa untuk mencangkokkan kembali. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-23, mereka pun akan dicangkokkan kembali, firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-24, juga bagian B, Allah berbicara tentang bisa dicangkokkan kembali pada pohon yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan memberikan sedikit ringkasan tentang apa yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa identitas kita adalah pilihan. Kita bukan
tumbuh secara kebetulan. Tapi Yeremia 2 ayat 21 menjelaskan kepada kita bahwa saudara dan saya adalah pilihan. Namun masalah bisa muncul, kita bisa menjadi liar. Pertama, karena kita melupakan sumber kita. Yang kedua, karena kita kompromi terhadap dosa-dosa. Dan yang ketiga, kita menjadi kering karena kita tidak mempelajari firman Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak berada dalam komunitas yang baik, dan sering kita tidak taat akan firman Tuhan. Namun di balik itu ada kabar baik, Allah tidak menolak umatnya. Seperti bacaan dalam Roma 11 ayat 2, selalu ada pemulihan. Saudara-saudara, respon kita, marilah kita ingat identitas kita dan izinkan Tuhan memberikan pemeliharaannya atas hidup kita. Izinkan Tuhan memangkas, merawat kita dan menyambungkan kembali kepada akar yang sumber yang benar, dan biarlah hidup kita berbuah dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau, yang senantiasa membukakan pintu anugerah-Mu, membukakan pengampunan-Mu kepada umat-Mu yang seringkali tidak setia dan menjadi liar. Tuhan, ajar kami setia sebagaimana Engkau setia kepada umat-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah semakin hari kami semakin hidup bijaksana, hidup melekat kepadamu, menjadi dahan-dahan yang subur, yang melekat pada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai segenap aktivitas pekerjaan kami hari ini. Tuhan, kami mohon penyertaan dan berkat-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.